Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan baik dan sehat, dan juga selalu semangat dalam melakukan pembelajaran jarak jauh. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas tentang konfigurasi elektron. Kalau sebelumnya kita sudah belajar tentang atom ya, kita sudah tahu bahwa atom itu tersusun atas di inti atom dan ada kulit atom ya. Kita sudah belajar bahwa di inti atom terdapat proton dan neutron, kemudian di kulit atom terdapat elektron yang mengitari inti atom. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari konfigurasi elektron ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, jangan lupa siapkan bukunya untuk mencatat hal-hal penting yang akan Ibu sampaikan nanti ya. Baik, kita mulai saja pembelajaran hari ini. Di sini Bu akan membahas dulu konfigurasi elektron bor ya, bahwa bor itu ya mengemukakan suatu model atom ya, bahwa atom itu terdiri dari inti atom dan ada kulitnya. Kulitnya itu ada kulit pertama, kulit kedua, jadi ada lapisan-lapisan kulit di dalam atom itu ya. Itu menurut Bohr ya. Jadi kita akan mempelajari bagaimana konfigurasi elektron ini, konfigurasi elektron Bohr ini ya. Konfigurasi elektron sendiri, konfigurasi itu artinya adalah susunan. Kalau konfigurasi elektron berarti susunan elektron dalam suatu atom. Bagaimana sih susunan elektron itu pada suatu atom? Nah, di sini tiap-tiap kulit elektron hanya dapat ditempati maksimum 2n pangkat 2 elektron. N itu nanti nomor kulit ya. Jadi elektron itu di setiap kulit ya. Nanti N-nya itu kulit, jadi setiap kulit itu dia bisa ditempati maksimum elektronnya itu dengan menggunakan rumus 2n pangkat 2. Nah, kita coba ya. Di sini misalnya inti atomnya di tengah sini, terus ini ada kulit pertama ya, atau sering disebut sebagai kulit K. Kemudian kulit kedua atau kulit L sering disebutnya ya. Kulit ketiga, kulit M biasanya disebutnya, dan kulit keempat kulit N. Nah, kenapa di sini kulit K atau kulit pertama hanya maksimal hanya bisa diisi oleh 2 elektron tadi ya. Kita coba pakai rumus ini ya. Kulit K itu berarti kulit pertama kan. Nah, ganti aja N-nya itu dengan 1. Berarti kulit K bisa kita tahu maksimumnya berapa. Tinggal kita masukkan ke rumus ini. 2N pangkat 2, N-nya ganti 1. 1 pangkat 2 berapa? 1. 1 dikali 2, 2. Jadi di kulit pertama ini hanya boleh maksimal ya. Maksimal hanya diisi oleh 2 elektron. Ya. Kemudian kulit kedua atau kulit L. Nah, ini masukkan ke sini kulit 2, N-nya ganti 2 ya. Ini N-nya ganti 2, kita hitung. Maksimalnya ada berapa elektron di kulit kedua ya? N pangkat 2, 4. 4 kali 2, 8. Jadi kulit kedua hanya bisa diisi maksimal oleh 8 elektron ya. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lah, 8. Kemudian kulit ketiga. Kulit ketiga tadi sama pakai rumus ini, N-nya ganti 3, 3 pangkat 2 berapa? 9, 9 kali 2, 18 gitu ya. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Jadi di kulit ketiga maksimum diisi oleh 18 elektron. Kulit keempat sama pakai rumus ini, dia maksimalnya 32 elektron. Kulit kelima sama pakai ini, N-nya ganti 5, dia maksimumnya bisa diisi oleh 50 elektron ya. Jadi dan seterusnya, kalau kulit ke-6 tinggal dimasukkan ke dalam rumus berapa maksimalnya bisa diisi. Misalnya nanti Ibu akan kasih contoh. Jadi di kulit kedua maksimalnya 2 elektron, kalau lebih nanti ke kulit L diisinya ya, untuk maksimalnya 8, kulit M atau kulit ketiga itu maksimalnya 18, kulit keempat atau kulit N itu maksimalnya 32, kulit kelima atau O itu maksimalnya 50, dan seterusnya
terusnya dengan menggunakan rumus 2n pangkat 2. Kita ke contoh ya. Jadi di sini ada aturannya. Aturannya yang pertama, masukkan elektron semaksimal mungkin. Ya. Jika sisa kurang dari 32, tadi kan 32 kulit ke berapa tuh? Ya. Kulit ke 4 ya kalau maksimalnya. 32, nanti kulit berikutnya 18 ya. Kalau sisanya kurang dari 18, itu balik lagi ke 8. Nah, elektron valensinya perlu diingat, elektron valensi atau elektron terakhir itu tidak boleh lebih dari 8. Kita ke contoh saja ya, biar lebih paham. Contohnya misalnya di sini ada atom hidrogen. Hidrogen itu nomor atomnya sama dengan 1. Oh, bagaimana notasinya ya, atau notasi atau konfigurasi elektronnya, bagaimana konfigurasi elektron bondnya? Berarti kulitnya 1. Oh, berarti hanya ada elektronnya hanya ada di kulit pertama atau kulit K. Nanti bisa ditulis 1. Paham? Nah, contoh lain yaitu kalsium. Kalsium itu adalah lambang atomnya Ca. Dia nomor atomnya 20 ya, 20. Ingat tadi kulit pertama, berarti kita isi dulu kulit maksimal ini dengan aturan ini, isi semaksimal mungkin. Kulit pertama maksimalnya berapa? Oh, 2, isi 2. Oh, berarti 20 dikurangi 2 sisa berapa? 18. Berarti lanjut lagi ke kulit berikutnya ya. Kulit berikutnya maksimalnya berapa tadi? 8. Masukkan sini 8. Oh, 2 tambah 8 udah 10. Kita kan mau buat susunan elektron yaitu sebanyak 20 ya kan. Ini baru 10. Oh, sisa berapa? Sisa 10 lagi. Tadi ya, kalau sisanya kurang dari 18, 10 kan kurang dari 18, maka kulit berikutnya diisi 8. Jangan di sini jangan 18 walaupun M itu kan maksimalnya tadi 18, tapi jangan karena kan dia cuma 10. Kelebihan dong. Nah, kalau kelebihan kalau kurang dari 18 itu isi 8, isi lagi 8. 2 tambah 8 10, 10 tambah 8 18. Nah, sisanya berapa? Oh, 2. Boleh nggak? Ini kan elektron terakhir ya. Ini yang disebut elektron valensi, elektron terakhirnya. Boleh nggak 2? Boleh, karena tidak lebih dari 8. Kalau lebih dari 8, tidak boleh gitu ya. Lanjut. Contoh lain, misalnya bromida atau dia lambang atomnya Br. Nomor atomnya 35. Oke, yang tadi ya berarti konfigurasi elektronnya atau notasinya sama aja. Ini konfigurasi elektron berarti 2, 8, 8, 2. Kalau kita hitung 2 tambah 8 tambah 8 tambah 2 itu 20 gitu caranya ya dengan mengikuti aturan ini. Contoh lain, bromida. Bromida itu lambang unsurnya adalah Br. Dia nomor atomnya 35. Tadi ingat, isi elektron semaksimal mungkin. Tadi ingat-ingat ya, kulit K itu maksimalnya 2, kulit L berapa? 8, kulit M 18, kulit N 32 dan seterusnya. Tadi pakai rumus yang tadi kita bisa tahu elektron maksimalnya berapa. 35, oke, kita isi dulu kulit K, dia maksimalnya 2, 35 baru 2 nih konfigurasinya. Berarti sisa berapa? 33. Lanjut lagi ke kulit L. L kan maksimalnya 8, isi 8. Sudah 10. Berarti kurang berapa? 25. Berarti lanjut lagi ke kulit M. M maksimalnya berapa? M maksimalnya 18. Bisa diisi? Bisa. Masukkan di sini 18. 2 tambah 8 tambah 18 sudah 28. Ya kan? Kulit N. Berarti sisanya kan? Ini udah 28. Ini butuhnya 35. Berarti sisanya yaitu 7. Berarti di sini 7 boleh tidak 7? Boleh karena tidak lebih dari 8. Pokoknya ikuti aturan ini ya. Berarti konfigurasinya nanti 2, 8, 18, 8, 7. Kenapa Bu ini tidak 32? Ya kan tadi kan kelebihan kalau 32 ya. Bukan N itu kan maksimalnya 32. Iya, tapi kan itu kelebihan. Kita cuma butuh mengkonfigurasikan elektron sebanyak 35 ya kan? Jadi kalau 32 di sini kelebihan. 18 juga dia sama kelebihan. Tadi kan sisanya 15, berarti kurang dari 18. Berarti isi lagi berikutnya tadi adalah 8. Ini kurang ya. Ini berapa sih? Ini kelebihan ya. Bentar. 2 tambah 8 10 tambah 18 28. 28 tambah 7 35. Oke, ini kelebihan, ini salah ya. Berarti 2 8 18 tuh 7 ini salah nih. Ini bukan 8 kelebihan. Ini salah ya. Yang benar ini ya. 2 8 18 tuh 7 gitu ya. Dan seterusnya juga sama caranya seperti itu. Ikuti aturan yang ini gitu. Kalau tadi kita sudah mengetahui bagaimana konfigurasi elektron atau aturan konfigurasi elektron menurut Bohr atau berdasarkan kulit ya, berdasarkan kulit. Salam.
Selanjutnya kita pelajari tentang konfigurasi elektron, masih tentang konfigurasi elektron, namun ini berdasarkan mekanika kuantum. Kalau tadi yang Bohr tadi itu hanya sebatas di kulit saja, ternyata di bagian kulit ini ada bagian-bagiannya lagi yang disebut subkulit. Nah, nanti di konfigurasi ini kita akan mengkonfigurasi pada subkulit ya. Subkulit itu ada subkulit S, subkulit P, subkulit D, dan subkulit F ya. Namun di sini ada aturannya, aturan dalam penulisannya. Penulisan konfigurasi elektron yang pertama ada asas larangan Pauli, kemudian nanti ada aturan Aufbau, ada kaidah Hahn. Nah, menurut Pauli, tidak ada dua buah elektron dalam orbital yang sama memiliki keempat bilangan kuantum yang sama. Jadi menurut Pauli ini, dia punya aturan atau asas larangan ya, bahwa menurut Pauli tidak ada dua elektron ya, jadi tidak ada elektron yang memiliki keempat bilangan kuantum yang sama. Nanti kita di pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang bilangan kuantum. Jadi intinya tidak ada atom yang punya atau elektron yang punya bilangan kuantum yang sama. Kemudian asal larangan Pauli menyebutkan bahwa bilangan kuantum spin, nanti ada ya bilangan kuantum tuh ada spin ya, disebut bilangan kuantum spin, dia itu harus berlawanan. Nah, seperti ini contohnya. Jadi arah elektron itu harus berlawanan dalam satu orbital. Tidak ke atas semua, ini salah ya. Yang betul adalah berlawanan, ada yang ke atas, ada yang ke bawah, itu asal larang Pauli. Jadi kalau tidak ke atas semua itu salah ya. Kemudian asal larang Pauli disebutkan bahwa jumlah elektron maksimum itu adalah 2 kali jumlah orbital dalam subkulit ya. Itu nanti. Yang selanjutnya yaitu aturan Aufbau. Aturan Aufbau memiliki bunyi bahwa pengisian elektron dalam orbital dimulai dari orbital dengan tingkat energi paling rendah. Setelah penuh, pengisian berlanjut ke orbital tingkat energi 1, tingkat lebih tinggi. Demikian seterusnya hingga semua elektron menempati orbital. Ya, jadi aturan Aufbau ini dalam pengisian elektron itu harus dimulai dari orbital dengan tingkat energi yang rendah ke energi yang tinggi, itu intinya ya. Nah, ini adalah diagram orbital. Diagram orbital. Orbital itu adalah tempat kebolehjadian ditemukannya adanya elektron ya. Tempat kebolehjadian adanya elektron. Nah, ini kulit pertama ya. Kulit pertama terdiri dari subkulit S, kulit kedua terdiri dari subkulit S dan P, kulit ketiga terdiri dari SPD, kulit keempat terdiri dari subkulit SPDF, kelima juga sama yaitu SPDF, keenam itu kulit keenam terdiri dari subkulit SPDF juga, yang ketujuh juga sama terdiri dari subkulit SPDF. Nah, jadi maksudnya itu dari kulit yang terendah. Jadi kulit terendah kan berarti satu ya, ke kulit yang tertinggi. Jadi isi dulu subkulit yang pertama baru ke kulit yang terluar atau yang tingkat energinya lebih tinggi. Nah, ini harus berurutan. Jadi nanti 1S, 2S ya, 1S ini. Jadi ini harus dihafal ya. Nanti Bu akan beritahu cara menghafalnya dengan mudah seperti apa. Jadi sini S tulis, terus kemudian S. Selanjutnya kedua P ya. Tadi ya. S PS SS PS, kemudian apa? PS DPS DPS juga, DPS, mana nih? DPS, kemudian FDPS, kemudian FDP ya. Seperti itu. Jadi diisi dulu pada tingkat energi yang rendah ke tingkat energi yang lebih tinggi. Untuk mengetahui berapa elektron maksimal pada masing-masing subkulit, ini seperti ini bisa dilihat ya. Subkulit S itu memiliki orbital. Orbital itu kita gambarkan sebagai kotak seperti ini ya. Nah, kulit S itu memiliki orbitalnya sebanyak 1. Ingat, dalam satu orbital itu maksimum diisi oleh 2 elektron. Jadi pokoknya ini kita sebut kamar ya. Di satu kamar itu ada 1 pasang elektron. Ya, jadi dalam satu kotak itu
atau satu orbital diisi oleh maksimal 2 elektron. Maka karena subkulit S memiliki satu orbital, maka dia jumlah maksimal elektronnya adalah 2. Subkulit P itu memiliki 3 orbital. Ingat ya, tadi bahwa satu kotak itu atau satu orbital maksimal diisi 2, maka kalau P punya 3 orbital, maka berapa ya? 2 dikali 3 ini dong, berarti 6 maksimumnya. Maka di sini yang S ini bisa ditulis di sini 2 ya. Ini artinya kulit, ini artinya yang S ini subkulit, yang di atas ini artinya elektron ya. Jadi yang di depan ini adalah kulit, berarti ini subkulit, ini elektron. Gitu. Yang P ini 3 tadi berarti 6, kalau D ini punya 5 orbital, maka tadi karena satu kotak atau satu orbitalnya diisi 2, berarti 2 kali 5-nya, 2 kali 5 berarti 10. F itu orbitalnya memiliki 7 ya, berarti 7 kali 2 14. Bisa ditulis di atasnya sini ya. Jadi S maksimalnya 2, P maksimalnya 6, D maksimalnya 10, F maksimalnya 14, seperti itu. Jadi susunannya tadi ini bisa tahu susunannya seperti ini itu dari ini ya, diagram orbital. Ini harus dihafal, cara menghafalnya. Oke, cara menghafalnya yang gampang, ini bisa disebut sebagai jembatan keledainya. Ini seperti jualan es ya. Seperti jualan es, jadi nadanya seperti jualan es. Bisa seperti ini ya. SS, PS, PS. Jadi kan ini kan sama nih, sama dua kali sama ya. Sama S, kedua 2 kali samanya PS, yang ketiga 3 kali samanya DPS, yang keempat sama 2 kali diucapkan DPS, FDPS, FDP ya, gitu. Kulit S pertama dimulai dari kulit pertama. Kalau P kan dimulai dari kulit kedua. Kulit D yang pertama, kulit ketiga, F keempat. Jadi pokoknya itu urutannya ya. Jadi gini, 2 kali ya. Tadi kan S yang pertama ya, SS, kemudian PS, PS, DPS, DPS, FDPS, FDP kayak gitu. SS, PS, PS, DPS, DPS, FDPS, FDP. Jadi kayak jualan es, kamu punya 4 jenis es. Yang pertama S-nya S, yang kedua PS, yang ketiga DPS, yang keempat FDPS, FDP gitu ya. Jadi SS, PS, PS, DPS, DPS, FDPS, FDP gitu. S dimulai dari kulit pertama ya. P dimulai dari kulit kedua, ini jadi harus dihafal nih. D dimulai dari kulit ketiga, jadi kalau nanti muncul D berarti itu ada di kulit ketiga, tinggal teruskan, berarti 1S2, selanjutnya 2S2 ya, jadi 2P6, 3S2, 3P6, 4S2 dan seterusnya, seperti itu. Itu adalah aturan Aufbau. Nah, ini harus dihafal karena nanti kalian tidak harus dihafal sih sebenarnya. Kalau kalian paham ini diagram orbitalnya, nanti kalian bisa susun lagi seperti ini nanti ketika disuruh untuk mengkonfigurasikan elektron subkulit seperti ini. Baik, seperti itu ya, mengerti? Dan selanjutnya adalah kaidahan. Kaidahan itu berbunyi elektron-elektron yang berada di suatu orbital akan menempati orbital yang kosong dengan arah rotasi sejajar. Setelah itu, elektron-elektron lainnya menempati orbital tersebut dengan arah rotasi yang berlawanan. Jadi intinya, untuk kaidahan ini nanti dalam satu orbital diisi dulu elektronnya itu dengan arah yang searah, dengan arah yang sama. Selanjutnya ketika sudah penuh semua, maksudnya sudah di dalam orbital itu sudah arah yang sama semua, selanjutnya di arah yang berlawanan. Contohnya seperti ini. Contoh pengisian yang benar ini ya. Tadi kita tahu bahwa orbital P memiliki berapa orbital? 3. Nah, panah ini elektron kita gambarkan dengan panah seperti ini ya, karena kan tadi elektron punya spin, nanti kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Jadi dia ini menunjukkan arah ya. Jadi pengisian yang benar jika nanti kita suruh mengisi orbital P dengan 2 elektron, nih, isi dulu dengan arah yang sejajar ya, ke atas semua. Biasanya ke atas dulu ya, ke atas semua, tidak ke bawah, jadi ke atas dulu semuanya. Nah, kalau yang ini salah, dia langsung memasukkan elektronnya itu langsung atas bawah, tidak ya, ini salah. Yang betul adalah isi elektronnya itu dengan arah sejajar dulu, seperti ini. Ini kalau contohnya, elektronnya ada 2. Nah, ini contoh lain, kalau elektronnya ada 3, ini nggak kelihatan nih kotaknya nih, orbitalnya nih.
Kalau orbitalnya ada 3, ya ini gini, sejajar dulu semuanya sampai sini. Jangan langsung ke sini, langsung berlawanan ke sini ya, tidak. Tapi sejajar dulu yang sama. Contoh lain, misalnya kita suruh mengisi elektron pada orbital P dengan jumlah elektron 4 elektron. Nah, ini ya. Jadi ke atas dulu kan semua, tadi kan 3 elektron ke atas semua, atau sejajar dulu semua ke atas. Jadi ke atas dulu semua. Oh, udah penuh nih, baru berlawanan. Nah, kalau yang ini nih salah nih. Jadi ini tidak sejajar dulu, belum sampai sini penuhnya dia langsung berlawanan seperti ini, salah ya. Jadi tidak seperti ini. Jadi yang benar isi dulu yang sejajar sampai penuh, sampai isi di orbital ini sudah diisi semua yang sejajar, baru sebaliknya, arah sebaliknya, jangan seperti ini. Langsung bolak-balik seperti ini arahnya, tidak salah. Jika orbitalnya 5 elektron. Nah, ini isi dulu kan tadi 1 2 3 ke arah sejajar, baru selanjutnya ke bawah. Ini jangan langsung loncat ke sini ya. Loncat ke maksudnya jangan langsung ke sini, tapi ini isi dulu yang sebelah sini. Itu adalah aturan Han ya. Seperti itu. Jadi nanti kalau suruh mengisi elektron pada orbital, baik itu S, baik itu P, baik itu D dan F, itu harus mengikuti kaidahan. Jadi sejajar dulu, penuhkan semua yang sejajar pada orbital, kemudian arah sebaliknya, seperti itu ya. Baik, kita akan lihat contohnya. Contoh mengkonfigurasikan elektron suatu unsur atau suatu atom ya. Di sini ada beberapa contoh. Misalnya di sini ini nomor atom ya, Z itu kan nomor atomnya 1, itu unsurnya hidrogen. Bagaimana konfigurasinya? Tadi harus ingat yang tadi, yang SS, PS, PS, DPS, DPS, FDPS, FDPS ya, itu harus memang benar-benar harus diingat ya. 1S2, 2S2, 2P6 kayak gitu. Ya, itu harus diingat. Jadi supaya bisa membuat konfigurasi elektron dalam suatu unsur. Nanti tadi yang sudah Ibu beritahu caranya, itu kalian coba terapkan, dihafal ya. Tidak dihafal juga nggak apa-apa, asal paham sih ya. Yang penting nanti ketika Ibu memberikan soal, itu kan tidak akan Ibu beri diagram orbitalnya, jadi ya harus dihafal ya. Tadi caranya seperti itu. Kalian bisa cari lagi caranya yang lain di internet atau di mana gitu. Kalian buat sendiri caranya biar cepat hafal juga boleh. Nah, contohnya tadi ya, hidrogen nomor atomnya 1, bisa kita buatkan konfigurasi. Elektronnya gimana? Tadi kan urutan pertama isi dulu tadi ya. Isi dulu dengan tingkat energi yang rendah dulu ya, berarti 1S1. Ini kan nomor atom menunjukkan elektron, maka di sini, kenapa di sini 1 tidak 2? Karena di sini unsurnya itu 1 atomnya, berarti sini 1 gitu ya. Jadi yang di atas ini kan tadi apa? Elektron. Yang di depan menunjukkan kulit, yang S ini disebut subkulit, yang di atas ini disebutnya elektron. Dan di sini nomor atomnya 1, nomor atom apa? Kalau atomnya netral maka akan sama dengan elektron, maka juga 1. Contoh lain, He ya atau helium, dia memiliki nomor atom 2, maka gimana? 1S2, kan sama kan? 2 elektron. Contoh lain, Li itu litium, nomor atomnya 3. Mari kita buat konfigurasinya bagaimana. Pertama 1S2, ingat ya, S itu karena memiliki 1 orbital tadi, maka maksimalnya diisi oleh 2 elektron ya. Berarti ini 1S2, kan baru 2, ini kan butuh 3. Berarti sisa berapa? 1. Berarti ke tingkat energi yang selanjutnya, yaitu 2, ke kulit selanjutnya kan 2S1. Ya, kenapa Bu nggak S2 ya? S1 karena kan ini cuma 3 butuhnya ya, bukan 4. Walaupun dia maksimalnya 2, nggak apa-apa, nggak harus selalu 2, tapi nggak boleh lebih dari 2S itu. Berarti ini udah sama kan? 2, 1, 2 tambah 1 adalah 3. Itu adalah konfigurasi dari litium. Contoh lain, Be, berilium, punya elektron 4. Nah, ini baru 1S2, 2S2. Kalian bisa lihat ya, intinya kalian tahu tahu urutan dari konfigurasi elektron yang tadi ya, yang di diagram orbital tadi. Contohnya ini yang lebih rumit deh, Al punya nomor atom 13 ya, berarti tadi kan urutannya pertama 1S2, baru 2, sisa 11, lanjut 2S2, udah 4 nih. Terus apa lagi? 2P6, 2 tambah 2 tambah 6, 10. Selanjutnya ke 3S, ini kan berurutan ya. Kalau ada S di sini awalnya kan dari kulit pertama. Selanjutnya kalau ada S lagi berarti di sini kulitnya kedua gitu.
ya. Kemudian 2P6. Nah, P itu dimulai dari kulit kedua ya, makanya sini 2. Selanjutnya 3. Kenapa 3? Karena kan tadi udah 2S2 ya. Selanjutnya 3S2. Udah berapa nih? 2 tambah 2 6, 2 tambah 2 4 tambah 6 10 tambah 2 12. Oh, ini kan 13 berarti sisa 1. Oh, berarti 3P1. Ini enggak, bukan P6 ya. Iya kan? Tadi ini cuma 13. Jadi punya 1 gitu ya. Paham? Semoga paham ya. Nanti intinya tadi dihafal ini konfigurasi dia urutannya, diagram orbitalnya tadi ya. Ini juga karena kan kalau semakin banyak atom maka akan semakin panjang kan. Nah, konfigurasi itu bisa disingkat. Biasanya disingkat dengan unsur-unsur gas mulia. Nanti kalian cari ya gas mulia itu ada apa aja, nomor atomnya berapa. Ya, nanti Ibu akan beritahu lah ya. Ini bisa disingkat. K itu kan 19. Wah, panjang banget nih. Biar nggak panjang bisa disingkat dengan menggunakan seperti ini. Ini adalah gas mulia. AR itu nomor atomnya 18 ya. Nomornya 18. Oh, berarti ini kan udah 18 nih. Berarti sisa berapa? Ke 19 1. Tinggal melanjutkan. Tadi kan setelah berapa nih bisa dilanjutkan? Ini kan ini AR nih. AR kan 18 nih kan? Konfigurasinya bisa ditulis aja AR di sini. Ya, ini kan panjang banget nih. Ini selanjutnya 4S1 tinggal ditulis di sini 4S1. Tuh kayak gitu sama ya. CA juga ini bisa disingkat juga seperti itu. Ini AR nih ngikut yang ini 18 ya. Jadi biasanya patokannya itu unsur yang bisa seperti ini kan, disingkat seperti ini. Ini unsur yang bisa kita patokan kepada gas mulia, nomor atomnya gas mulia. Bisa dilanjutkan di seperti itu ya. Oke, tadi kan konfigurasi elektron itu bisa disingkat ya, karena konfigurasi yang sangat panjang itu bisa disingkat sebenarnya ya, dengan menggunakan lambang gas mulia gitu. Gas mulia itu ada helium, neon, argon, krypton, xenon, radon ya. Jadi unsur-unsur gas mulia ini bisa dijadikan singkatan atau penulisan konfigurasi dengan singkat menggunakan lambang gas mulia tadi ya. Yang He ini kalau misalnya konfigurasi elektronnya mau disingkat dengan He, biasanya unsur-unsur yang kurang dari 10 tapi lebih dari 2 ini bisa disingkat dengan menggunakan He, helium ya. Jadi nanti terusannya 2S2 tergantung nomor atomnya berapa. Kalau lebih dari 10 kurang dari 8 bisa nih pakai singkatan lambang gas mulia neon ya. Nanti tinggal dilanjutkan aja. Misalnya tadi ya natrium nomor atomnya 11. Nah, kita bisa nuliskan kan kalau lengkapnya 1S2, 2S2, 2P6, 3S1 gitu ya. Cuman kalau misalnya menggunakan singkatan konfigurasi lambang gas mulia ini, kamu tinggal tuliskan saja neon ya. Itu kan udah neon itu berarti udah menunjukkan bahwa itu ada nomor atomnya 10, berarti sisanya berapa? 1 kan tadi, yang tadi misalnya contohnya tadi natrium 11, berarti tinggal dilanjutkan yaitu 3S1 kayak gitu, melanjutkannya selanjutnya gitu ya. Argon 18 bisa disingkat kalau misalnya nanti mau menyingkat nomor atom yang lebih dari 18 namun kurang dari 36 dan seterusnya seperti itu. Jadi di konfigurasi elektron itu bisa disingkat dengan menggunakan lambang gas mulia gitu ya. Oke. Tadi contohnya misalnya ya, nitrogen nih 7. Bisa disingkat nih, dia kan 7 itu lebih dari 2 kurang dari 10. Nah, ini bisa menggunakan helium. Kalau lengkapnya kan seperti ini kan, nitrogen 7 ini kan 1S2, 2S2, 2P3 ya, 2 tambah 2, 4 tambah 3, 7 kan. Nah, ini bisa disingkat nih. He-nya nih yang ini 2 kan He, nah ini bisa disingkat kayak gini, tulis aja He, berarti seterusnya apa? 2S2, 2P3 gitu. Contoh lain misalnya Mg12, ini kan 1S2, 2S2, 2P6, 3S2 kan konfigurasi lengkapnya, namun bisa disingkat lebih pendek, yaitu dengan menggunakan tadi lambang gas mulia. Yang dipakai kenapa Ne? Karena Mg ini dia lebih dari 10, neon itu kan 10, namun kurang dari 18, berarti yang cocok itu Ne gitu ya. Kalau He kejauhan masih panjang ya, gunakannya Ne. Berarti sisanya berapa? 3S2, 10 ditambah 2, oh 12 kayak gitu ya. Nah, dalam konfigurasi elektron itu ada pengecualian
ketika elektronnya itu terakhirnya itu biasanya menempati subkulit D ya, biasanya di atas 20 nih nomor atomnya nih. Biasanya kalau di atas 20 dia akan berakhir di subkulit D maupun F gitu ya. Kalau misalnya berakhir di subkulit D maupun F, itu ada pengecualian. Misalnya di sini contoh Cr ya, Cr24 nomor atomnya. Kita bisa singkat dengan argon ya, Ar itu 18, selanjutnya 4s2 3d4 ya, 18 tambah 2 10 tambah 4 24 konfigurasinya kan. Nah, namun konfigurasi seperti ini belum stabil ya. Jadi untuk subkulit D dan F dia itu stabilnya ketika penuh maupun setengah penuh gitu ya. Ini Bu tidak bisa gambarkan, jadi kalian bayangkan aja ya, ini Bu sambil menjelaskan. S itu kan tadi ingat orbitalnya satu kan, D itu berapa? 5. Orbital yang kotak-kotak itu kan ada 5. Nah, kenapa yang ini tidak stabil? Kalau diisi seperti ini, S itu orbitalnya 1, isi 2 elektron atas bawah. Nah, yang D itu 5, ini kan masih 1, 2, 3, 4, 5 kan. Nah, ini masih kurang 1 kan, tidak penuh maupun tidak setengah penuh. Nah, yang stabil itu ketika dia penuh, mau penuh, kalau mau setengah penuh, kalau nggak penuh stabilnya setengah penuh gitu. Namun ini kan tidak penuh dan tidak setengah penuh, maka ini kurang stabil. Agar stabil nih, yang S di sini menyumbangkan atomnya kepada D yang di sini. Jadi di sini 4S-nya tinggal 1, D-nya di sini tinggal 5. Kalau kita gambarkan tadi S itu ada orbitalnya 1, kita masukkan elektronnya 1, berarti kan setengah penuh ya. Nah, 3D ini D-nya kan 5 kan, orbitalnya kan kotaknya 5. Nah, ini diisi semua kan, ke atas semua penuh, maka dia juga setengah penuh. Yang S setengah penuh, yang D juga setengah penuh ya. Maka ini stabil. Kalau yang ini kan yang satu penuh, yang satu tidak penuh dan tidak setengah penuh, berarti kan tidak stabil. Intinya yang stabil itu ketika berakhir di subkulit D maupun F, itu biasanya yang stabil itu ketika nanti digambarkan diagram orbitalnya itu mau yang terakhirnya itu harus penuh maupun kalau tidak penuh itu setengah penuh gitu ya. Seperti itu pengecualian. Jadi yang pilih yang lebih stabil yang tadi ya, yang setengah penuh ataupun penuh. Kalau mau penuh, kalau mau setengah penuh. Kalau yang ini kan tadi yang satu penuh, yang satu tidak penuh dan tidak setengah penuh, maka ini tidak stabil. Yang stabil yang ini. Yang ini kalian juga bisa cek caranya tadi sama, kalian gambarkan orbitalnya, kemudian masukkan elektronnya, dilihat apakah dia penuh ataukah dia setengah penuh ya. Kalau dia tidak penuh maupun tidak setengah penuh, maka dia tidak stabil gitu. Nah, contoh penulisan konfigurasi pada ion ya. Ion itu kan ada ion positif, ada ion negatif. Nah, ini akan berbeda dengan konfigurasi elektron pada atom netral. Kalau konfigurasi pada ion positif ya, ion positif artinya nih, kalau ada positif gini artinya dia melepaskan elektron. Contoh di sini misalnya ada Al atau aluminium. Dia punya nomor atom 13. Nah, bagaimana konfigurasi ion Al 3+-nya? Oh, berarti ini dicari dulu elektronnya. Ingat kan kemarin kita sudah belajar cara mencari elektron pada ion ya. Kalau atomnya di sini nomor atomnya 13 yang netral, kalau ionnya kan berarti dia sudah melepas 3 elektron ya. Tadinya 13 dilepas 3, sisa berapa? Sisa 10. Artinya kalau di sini positif, nanti tinggal dikurangi saja sama muatannya kan, gitu kan yang kemarin. Atau logikanya kalau ionnya positif itu artinya melepas elektron. Kalau misalnya di tadinya 13 dilepas 3, berarti sisa berapa? Oh, sisa 10 ya. Ini kan kalau netralnya kan 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. 2 tambah 2, 4 tambah 6, 10 tambah 2, 12 tambah 1, 13. Itu kalau atomnya netral. Nah, kalau yang ditanyakan ion, berarti sudah dikurangi dengan 3. 1s2, 2s2, 2p6 ya. Berarti kan sisa 10 karena tadi sudah dilepas 3. Tadinya 13 dilepas 3 tinggal 10 gitu ya. Gitu. Seperti itu kalau ionnya positif. Nah, kalau ionnya negatif, misalnya di sini contohnya adalah Cl.
Cl itu kalau dia netral punya nomor atom 17. Ya berarti elektronnya juga 17 ya kan. Kalau kita konfigurasikan berarti 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5 ya. 2 tambah 2, 4 tambah 6, 10 tambah 2, 12 tambah 5, 15. Nah, bagaimana kalau konfigurasinya ionnya negatif ya? Nah, kalau ini kan kalau netral nomor atom akan sama dengan elektron, namun kalau dia negatif maupun positif itu tidak sama ya. Nah, tadi kalau ionnya negatif, maka dia menerima elektron. Misalnya di sini negatif 1. Berarti awalnya 17 menerima 1 elektron berapa jadinya? 18. Berarti elektronnya bertambah. Kalau yang tadinya 17, maka ketika sudah menjadi ion Cl-, elektronnya akan bertambah 1 karena Cl- ya. Berarti gimana konfigurasinya? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 karena bertambah 1 jadi 18 elektronnya ya. 2 tambah 2, 4 tambah 6, 10 tambah 2, 12 tambah 6, 18 karena tadi sudah menangkap 1 elektron ya, karena ionnya negatif maka menerima elektron atau menangkap elektron. Nah, biasanya juga ditanyakan elektron valensi ya. Elektron valensi itu adalah elektron pada subkulit yang paling luar. Cara menentukannya, kalian kalau misalnya konfigurasinya seperti ini, kalian cari dulu N itu adalah kulit terluar ya atau kulit terbesar. Kulit terluar udah pasti dia terbesar ya jumlahnya. Saya di sini contohnya 20Ca, kalau kita konfigurasikan 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Ingat yang di depan ini adalah kulit, yang di sini adalah subkulit, yang di sini elektron ya. Kalau mau mencari elektron valensi, maka kita lihat dulu elektron valensi kan elektron yang paling luar. Oh, berarti berada di kulit yang juga yang paling luar. Kulit yang paling luar berarti kulit yang paling besar ya enggak? Ini kan ada kulit pertama, kulit kedua di konfigurasi ini ya. Ada kulit pertama, kulit kedua, kulit ketiga, kulit empat. Oh, berarti yang paling besar yang mana? Oh, kulit keempat. Nah, kita lihat di kulit keempat ini ada berapa elektron. Oh, di sini yang empatnya cuma 1 ya, berarti kita hitung ini aja. Oh, berarti 2. Maka elektron valensi dari 20Ca itu adalah 2 ya. Nanti macam-macam kalau misalnya konfigurasinya si 4 ini ada 2 misalnya, nanti ditambahkan ya. Jadi itu jumlah elektron valensi atau elektron yang paling terluar gitu. Oke, terima kasih. Cukup sekian yang bisa Ibu sampaikan. Nanti Ibu akan memberikan tugas kepada kalian di Google Classroom. Mungkin cukup sekian yang bisa Ibu sampaikan. Semoga kalian paham. Jika kurang paham, kalian bisa bertanya di kolom komentar ataupun di Google Classroom, di kolom komentar Google Classroom, ataupun kalian bisa chat langsung Ibu ya. Mungkin cukup sekian yang bisa Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.